Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Farhan. Kali ini kita akan belajar tentang belajar cara belajar atau learning how to learn. Jadi, materi ini sangat penting untuk kita semuanya, baik itu pelajar, mahasiswa, dosen, guru, atau siapapun sebenarnya yang setiap harinya mau belajar, itu harus tahu bagaimana cara belajar yang efektif sebenarnya. Jadi, materi ini seharusnya kita kuasai dulu, baru kita belajar, supaya belajar kita bisa berlangsung dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu keterampilan belajar itu sendiri. Apa itu? Lalu berikutnya yang kedua yaitu listening skill. Yang ketiga reading skill. Yang keempat writing skill atau kemampuan menulis. Dan yang terakhir adalah memorizing skill atau kemampuan atau keterampilan mengingat. Nah, ini penting. Kalau kita bisa menguasai semuanya, maka kita akan menjadi pembelajar yang baik. Nah, keterampilan belajar apa itu? Ini adalah teknik belajar dengan atau tanpa guru. Karena belajar itu bukan hanya di ruang kelas. Belajar itu bukan hanya di sekolah atau di kampus, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan cuma pelajar atau mahasiswa yang harus belajar, tapi kita semua harus tetap belajar sampai akhir hayat kita. Dan ini perlu keterampilan khusus bagaimana cara belajar. Nah, keterampilan belajar itu terdiri dari 4 keterampilan yang harus kita kuasai. Yang pertama listening skill atau kemampuan keterampilan mendengarkan. Yang kedua reading skill, keterampilan untuk membaca. Dan yang ketiga, writing skill, kemampuan untuk menulis. Dan yang terakhir adalah memorizing skill atau keterampilan untuk mengingat. Nah, ini kita perlu kuasai keempat jenis keterampilan ini. Yang pertama, yang keterampilan yang harus kita kuasai adalah listening skill atau keterampilan mendengarkan. Kenapa ini sangat penting? Karena kita dianugerahi itu 2 telinga dan 1 mulut. Jadi kita memang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 2 telinga dan 1 mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Maka mendengar itu sangat penting. Makanya dikasih 2 telinga supaya mendengar lebih banyak, menerima masukan lebih banyak daripada berbicara. Alasan kedua, karena ini adalah kemampuan awal manusia. Jadi telinga adalah salah satu organ tubuh yang paling awal dibentuk dalam proses kehamilan dan dia langsung berfungsi. Artinya seorang bayi itu sudah bisa mendengarkan. Maka bayi bisa mendengar suara dari ibunya, mendengar suara dari lingkungan terdekatnya. Nah, ini sangat penting untuk kita kuasai kemampuan mendengarkan ini. Lalu yang ketiga, banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari mendengarkan. Karena kita bisa mendengar dari banyak tempat. Ada perbincangan, ada diskusi. Setiap hari kita mendengar. Belum tentu setiap hari kita baca buku. Tapi kalau mendengar, saya yakin pasti Anda tiap hari mendengar. Nah, itulah kalau kita bisa menerima pesan yang baik dari cara mendengar ini, insya Allah kita akan bisa mendapatkan banyak informasi. Nah, yang keempat, keterampilan mendengarkan ini jarang dilatih ternyata dan digunakan secara efektif. Jarang sekali ada pelatihan bagaimana mendengarkan dengan efektif. Tapi kalau pelatihan berbicara itu banyak sekali. Dan ini kurang ya. Keterampilan mendengarkan ini kurang dipakai secara efektif. Makanya orang banyak lupa apa yang sudah ia dengar. Karena mungkin mendengarnya kurang bagus. Nah, ini ada caranya. Kita bisa berlatih keterampilan mendengarkan. Nanti saya akan buat video khusus tentang listening skill. Dan bagusnya memang harus juga disertai dengan praktek, dengan latihan. Karena ini skill ya, keterampilan. Jadi harus dilatih. Tidak bisa hanya mendapatkan teorinya saja.
Nanti ya, saya akan buatkan video khusus bagaimana cara melatih keterampilan mendengarkan kita. Oke, berikutnya reading skill atau keterampilan membaca. Nah, ini keterampilan membaca juga penting. Kita dari kecil udah dilatih untuk membaca ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, contoh bagaimana cara meningkatkan keterampilan membaca kita. Yang pertama itu skimming. Skimming itu cuma membaca sekilas gitu, membaca sekilas, melihat judul dan mungkin apa yang penting yang bisa ya ketangkap sekilas saja. Contohnya kalau lihat berita ya, lihat berita kita tidak perlu membaca semua berita, cukup judul dan awal paragraf aja, karena itulah yang paling penting. Itu skimming, jadi cuma sekilas. Oh ya, ada berita ini, itu skimming namanya. Lalu yang kedua scanning. Scanning ini lebih dalam daripada skimming. Jadi kalau buku ya, kalau di scanning itu berarti kita baca judulnya, lihat daftar isinya, lihat judul babnya itu apa, terus pokok-pokok bahasan di tiap bab itu apa, terus mungkin bisa lihat bagian akhir, kesimpulan atau saran seperti itu. Nah, itu scanning namanya. Jadi kita hanya men-scan saja isi buku itu apa, tanpa membaca keseluruhan bukunya. Nah, kalau ingin mengetahui lebih jauh tentang isi suatu buku misalnya, maka kita pakai metode yang ketiga, yaitu SQ3R ya. Survey, question, read, recite, dan review. Jadi ini benar-benar menelaah secara khusus isi bukunya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya, keterampilan membaca ini. Lalu ada keterampilan berikutnya, itu speed reading. Ini keterampilan membaca cepat. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui isi suatu bacaan dengan cepat. Nah, ini bisa ada tekniknya, bisa dilatih juga. Nah, nanti memang harus ada pelatihan khusus ya, reading skill. Nanti saya buatkan video khusus tentang reading skill ini, dan kita harus coba dilatih sendiri. Ada caranya, bagaimana meningkatkan keterampilan membaca kita. Oke, berikutnya adalah writing skill, kemampuan menulis. Di sini kemampuan menulis itu yang pertama, yang paling penting itu adalah taking note atau mengambil catatan. Jadi kita harus bisa menangkap apa yang sedang misalnya ada yang sedang berbicara, kita menangkap apa yang dibicarakan. Jadi bisa mengambil catatan. Apa saja poin-poin pentingnya itu bisa kita catat. Nah, ini penting, keterampilan mencatat. Dan mencatat tidak selalu berarti dengan tulisan, bisa juga dengan gambar atau kode atau simbol dan semacamnya. Jadi tidak mesti tulisan. Kalau tulisan ya mungkin lama ya. Nah, berikutnya keterampilan kedua dari menulis adalah speed writing atau menulis cepat. Dulu ada menulis steno ya, menulis dengan kode-kode tertentu ya. Sekarang sih udah jarang dipakai. Tapi speed writing ini penting juga. Kalau kita ingin mengambil catatan, kita harus berlatih menulis dengan cepat. Tentu tadi ya, tidak selalu menulis apa yang semuanya itu apa adanya ya. Bisa dengan tadi kode-kode, dengan juga gambar atau simbol-simbol tertentu yang bisa punya makna, sehingga menulisnya itu bisa cepat. Nah, ini kemampuan menulis. Nah, yang terakhir yang harus dimiliki oleh pembelajar yang efektif adalah kemampuan mengingat atau memorizing skill. Nah, ini sangat penting karena kita belajar tapi ternyata nggak ingat apa-apa, yang kita pelajari juga percuma, ya kan? Jadi pertanyaan besar, belajar apa hari ini? Lupa gitu. Nah, itu apa yang kita pelajari itu harus kita ingat. Jadi kemampuan mengingat ini, apa yang dibaca kita ingat, apa yang didengar kita ingat, apa yang ditulis kita bisa ingat, sehingga kita bisa paham. Jadi tujuannya adalah memahami sesuatu itu harus dengan mengingatnya dulu. Kalau nggak ingat ya gimana bisa paham ya. Nah, ini ada tekniknya juga, cara mengingat. Saya kasih contoh ya, misalnya kalau musik, lagu, irama,
itu pasti sangat mudah diingat. Mungkin kita masih ingat lagu zaman anak-anak dulu gitu. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam otak kita, memori kita. Dan irama itu sangat mudah diingat. Jadi lagu-lagu anak-anak mungkin kita masih mudah ingat. Tapi coba pelajaran SD misalnya, pelajaran SMP, belum tentu kita ingat lagi. Pasti banyak lupanya daripada ingatnya. Tapi sementara lagu-lagu anak-anak mungkin kita masih ingat. Nah, ini ada tekniknya. Jadi teknik untuk menghafal dengan menggunakan irama contohnya. Menghafal menggunakan akronim atau singkatan-singkatan. Contohnya waktu kecil atau SD ya, misalnya kita belajar warna-warna pelangi singkat dengan Mejiku Hibiniu gitu. Itu akan sangat mudah untuk diingat karena singkatan Mejiku Hibiniu itu mudah diingat. Itu contoh bagaimana cara mengingat. Dan nanti ada teknik-teknik lain untuk meningkatkan kemampuan mengingat kita. Nah, itu saja saudara-saudara sekalian bagaimana belajar cara belajar, learning how to learn. Ini kita hanya masih membahas sekedar ya mungkin pengantar atau pembukaan tentang bagaimana cara belajar. Nanti masing-masing skill ini harus dipelajari sendiri-sendiri. Tadi mendengarkan itu harus dipelajari tekniknya. Ada beberapa caranya. Lalu membaca ada caranya juga. Tadi udah saya sebutkan beberapa tekniknya. Lalu menulis juga harus dipelajari khusus dan dilatih, praktek, dan juga mengingat. Mengingat ini ada tekniknya juga, harus dipelajari sendiri juga. Jadi itu saja untuk materi kita hari ini. Nanti saya akan berikan materi berikutnya, yaitu masing-masing keterampilan tadi akan kita pelajari satu persatu. Dan lebih bagus lagi kalau setelah dipelajari itu memang harus dipraktekkan supaya kita bisa menguasai keterampilan belajar atau learning skill. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.